Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Nah, kemarin tuh aku nonton 2 peluncuran dari iPhone series dan Xiaomi series. Nah, aku bahas yang Xiaomi series aja di video kali ini. Nah, untuk yang Xiaomi menghadirkan beberapa produk yang menarik dan ditunggu tentunya oleh banyak orang. Ya, yang pertama adalah Xiaomi 11T Pro dan Xiaomi 11T. Jadi Xiaomi 11T series ini adalah lanjutan dari Mi 10T Pro tahun lalu ya. Kemarin kan ada Mi 10T Pro dan Mi 10T yang biasa aja. Nah, selain itu Xiaomi juga merilis Mi Pad 5 yang akhirnya global. Nah, semoga ini cepat-cepat masuk ke Indonesia ya, karena keren banget. Layar gede, harganya bersahabat, bisa dipakai apa aja, dan pemakai Snapdragon 860 yang kita udah kenal dari Poco X3 Pro yang performanya, mantep banget. Nggak usah musingin 4G 4G-an, 3G 3G-an, 5G, nggak perlu, pokoknya kencang di Snapdragon 860. Nah, selain itu Xiaomi juga mengeluarkan Mi 11 Lite seri terbaru, Mi 11 Lite 5G NE. Nah, tapi kali ini namanya adalah Xiaomi 11 Lite 5G NE New Edition. Nah, kenapa jadi Xiaomi gak jadi Mi? Karena beberapa waktu yang lalu Xiaomi merubah namanya jadi 2 biji aja, Xiaomi dan Redmi. Jadi istilahnya yang kasta tertinggi Mi itu migrasi semua namanya ke Xiaomi. Jadi semua Mi akan jadi namanya Xiaomi semua. Nah, untuk yang Redmi ini masih tetap, jadi masih bisa kita temui di tahun depan. Ada Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro dan lain-lain. Nah, buat kalian yang bertanya Poco, nah Poco di mana bang? Poco di mana? Poco masih ada. Secara legal, secara legalnya tuh memang dia perusahaan yang terpisah dari Xiaomi ya. Tapi kita udah tahu lah produk-produknya si produk-produknya si Poco itu adalah rebrand dari produknya si Redmi juga kadang kan. Ya sama aja gitu. Jadi walaupun secara legal dia berpisah, tapi tetap masih satu nyawa. Nah, kalau kalian tanya, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Aku nggak tahu ya, tapi ada orang yang memberikan opini menarik kalau misalkan hal ini dilakukan untuk preventif. Misalkan ke depan si Xiaomi di-ban lagi. Nah, misalkan ya si Xiaomi di-ban lagi, berarti kan ketutup nih. Nah, tapi kan masih ada Poco, jadi nothing to worry gitu kan. Nah, ini nggak tahu ini bener atau nggak strategi yang dilakukan si Xiaomi ini. Memang Poco ini dipisahkan untuk menghadapi misalkan di-ban pemerintah Amerika lagi, misalkan seperti itu. Nah, tapi nggak tahu bener atau nggak, tapi kalau dibilang secara, kalau dipikir secara real sih, make sense juga sih. Nah, kita bahas yang Xiaomi 11T series, yang Pro sama yang non-Pro. Gampangnya, ini adalah sebuah handphone dengan layar AMOLED 120Hz, dengan 1 billion color, dengan speaker Harman Kardon yang bisa kalian temui hanya di handphone-handphone mahal kayak Mi 11. Selain itu, Xiaomi 11T series ini akan membawa charger 120 watt. Gila. Kalau kalian ingat yang Mi 10T Pro tahun lalu itu 33 watt, dan tahun ini naik 4 kali lipat, 120 watt. Gila, ini bakal kenceng banget, dan diklaim hanya 17% itu baterai bisa penuh. Gila deh, pokoknya chargernya kenceng, ngebut parah itu pokoknya. Nah, tapi untuk yang 120Hz itu cuma bisa kalian dapat di seri Pro-nya aja. Untuk yang seri T biasa, yang T reguler, kalian dapat chargernya cuma 67 watt aja, sama kayak Poco X3 GT. Nah, seperti yang tahun lalu, untuk yang seri Pro akan lebih mahal, untuk yang seri bawahnya selalu lebih murah ya, yang T reguler. Kalau yang tahun lalu itu pakai Snapdragon 865 semua, tapi kastanya untuk yang Pro dan yang reguler dibedakan dari kamera dan storage-nya aja. Nah, kali ini, tahun ini Xiaomi 11T series yang udah TKDN di Indonesia juga, jadi kita tunggu aja ya, tinggal beberapa bulan lagi. Itu akan dikasta untuk seri Pro dan seri regulernya dikasta dari charger pertama 120Hz untuk yang seri Pro-nya dan 67 watt untuk yang seri regulernya. Nah, selain itu chipsetnya juga dikasta lagi. Untuk yang seri Pro, kalian bisa dapat Snapdragon 888 yang terkencang, flagship yang sama dipakai kayak Mi 11, yang sama dipakai kayak Samsung Z Flip 3. Nah, untuk yang seri T regulernya, kalian bisa dapat di Dimensity 1200 yang kenceng banget performanya, dan 5G juga. Jadi handphone ini udah 5G dan ready pula 5G dual SIM.
Dan untuk ketersediaan band 5G-nya bisa kalian lihat di gambar yang ini. Nah, setelah acara peluncuran kemarin itu dibarengi dengan beberapa YouTuber yang udah nge-review. Udah sama kayak Indonesia lah, ketika si Alvinse atau si Poco lagi ngasih presentasi tentang barang terbarunya, tiba-tiba kayak dari Jagat Review, kayak dari Gadget In itu ngepost barangnya di saat yang bersamaan. Jadi dibombardir internet dengan review-review dari YouTuber juga. Jadi rame banget, udah presentasi, udah nge-review juga, review singkat gitu kan. Nah, di sini juga melakukan hal yang sama, dan dua YouTuber yang aku sorotin di sini ada dua, yaitu Xiaomi Fi dan GSM Arena. Nah, si Xiaomi Fi ini memang udah dilihat ya dari namanya, Xiaomi banget lah, dia selalu mereview barang-barang Xiaomi punya itu. Bahkan hampir semuanya sampai skuter juga di-review juga oleh Xiaomi Fi. Dan ada beberapa poin menarik yang dia review di sana. Untuk hasil kameranya memang bagus, dibilang jelek juga enggak. Tapi sebetulnya bisa banyak yang tapi dia bilang bukan yang terbaik gitu, tapi nggak jelek gitu kan. Nah, di situ dia juga menjabarkan kalau untuk kameranya yang seri Pro ya, seri Pro ini kan yang paling tinggi ya. Itu dia 108 megapiksel. Cuma ada downgrade di sini, yaitu tidak adanya optical image stabilisasi. Terus kedua, untuk yang kamera wide, kalau kalian lihat di Mi 10T Pro itu ada 13 megapiksel untuk kamera ultra wide-nya, dan bisa kalian rekam hingga 4K. Itu keren banget sih. Nah, untuk yang di Xiaomi Fi, dia menjabarkan bahwa untuk kameranya si Xiaomi 11T Pro ini nggak jelek, cuma emang nggak ada optical image stabilisasinya dan downgrade di kamera ultra wide, dimana waktu kalian record video cuma mentok di 1080 untuk ultra wide aja. Dan untuk ketiadaan optical image stabilisasi ini memang bakal kerasa banget kalau malam hari ya. Akan lebih banyak jitter. Ketika foto juga di adegan low light akan lebih gampang shaky kalau nggak ada optical image stabilisasi. Dan saya tuh sangat suka banget dengan optical image stabilisasi dengan Mi 10T Pro yang lalu ya, itu sering aku pakai buat nge-YouTube juga dan hasilnya emang keren banget sih. Nah, untuk dari sektor kamera yang sangat dibanggakan di Mi 10T Pro tahun lalu kayaknya kurang bisa memuaskan ya, tapi kita jangan pesimis dulu, karena walaupun mungkin kameranya kurang ada peningkatan, tapi kita bisa mendapatkan peningkatan di sisi lain. Pertama, bobotnya lebih ringan, cuma 200 gram lebih dikit. Ya turun beberapa gram sih, tapi ya lumayan lah. Terus bodinya lebih slim ya bodinya ya. Layarnya udah AMOLED 120 Hz, chargernya udah gila banget 120 watt, dan speakernya Harman Kardon. Bukan Harman Kardon aja, tapi masih ada Dolby Atmos-nya. Ini adalah combo yang luar biasa banget. Apalagi Snapdragon 888. Kalau kalian yang suka lihat konten, kalian yang suka nge-game, handphone ini akan memberikan pengalaman yang baik banget. Apalagi udah dijelaskan waktu presentasinya kemarin, speakernya akan letaknya bagus banget. Jadi ada di bagian sini dan di bagian sini. Di atas semua ya, bukan di bagian bawah. Jadi waktu kita main, ini nggak akan nutupin tangan. Nah, itu cerdas banget sih. Itu aku suka banget. Karena kalau di Mi 10T Pro yang lalu ya, itu waktu main kadang itu ketutup jari gitu. Jadi kayak mendem suaranya, ternyata ketutup tangan gitu. Nah, tapi untuk keberadaan produk ini di Indonesia bisa kita tunggu aja. Mungkin paling cepet November ya. Tapi kalau lihat tahun lalu sih masuknya Desember. Tapi ya kita lihat aja bareng-bareng kapan sih si Xiaomi T-Series ini bakal masuk ke pasar Indonesia. Karena udah TKDN. Seperti itu. Nah, untuk beberapa produk yang lain adalah Xiaomi 11T, Xiaomi 11 Lite 5G New Edition, itu Mi 11T Lite, tapi yang versi 5G-nya, tapi bukannya Snapdragon 780, tapi Snapdragon 778, sama kayak Realme GT Master Edition yang ada di belakang ini. Dari performanya bagus, handphonenya tipis, enak banget kalau dipakai sehari-hari ya. Tapi emang catatannya di sini sih, walaupun ini handphonenya belum aku pegang juga, tapi untuk yang review Mi 11 Lite 4G dan 5G-nya itu tuh kalau dipakai nge-game cepet panas.
Dan aku nggak bisa komplain banyak sih, soalnya emang HP-nya tuh tipis dan ringan parah. Tapi kalau kita bisa mengabaikan hal itu ya, Mi 11 Lite, Xiaomi 11 Lite 5G NE ini bakal jadi handphone yang sangat amat nyaman banget dipakai. Karena apa? Ringannya dan tipisnya tuh enak banget. Walaupun secara gram itu iPhone 12 mini lebih ringan, tapi waktu di tangan itu lebih ringan Mi 11 Lite. Serius, itu beneran terjadi. Untuk yang Xiaomi 11 Lite 5G New Edition ini belum ada informasi masuk ke Indonesia atau enggak. TKDN-nya juga belum ada sampai sekarang. Untuk yang Mi Pad juga aku nggak tahu ya bakal masuk ke Indonesia atau enggak ya. Cuma banyak banget yang udah menunggu dari produk ini. Nah, jadi ini baru cerita spoiler aja nih. Nah, setelah kalian tahu hal ini, kira-kira pengguna Mi 10T Pro dan pengguna Mi 10T yang reguler bakal upgrade nggak di akhir tahun ini? Kira-kira layak nggak Xiaomi 11T series ini menggantikan Mi 10T Pro series kalian, Mi 10T series kalian ya gitu. Nah, komen aja di bawah ya. Jadi sekian aja videonya dan sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang upgrade kali ini. Jadi sekian aja dan bye. Gitu guys.